Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, tunggu. Udah lawan sama kali on. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Enggak ada otak kalau diganti tuh. Dia laula an hadanallah. Laqad ja'at Rasulur Rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Zat yang maha tinggi dengan sifat-sifatnya yang mulia dan nama-nama yang berada pada puncak keindahan. Semoga salawat dan salamnya selalu dia curahkan ke keribahan Rasulnya Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berlomba-lomba menuju takwa kepada Allah. Berlomba-lomba dengan sebenar-benar takwa agar kita selamat dunia dan di akhirat. Takwa bukan hanya ucapan, namun takwa yang tergambar dalam sikap tingkah laku dan perbuatan serta amal soleh yang kita kerjakan. Tema khutbah kali ini adalah mencari rezeki yang halal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, akan datang sesuatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh sabda Rasulullah ini semakin nyata terlihat dari kehidupan kita sekarang ini. Dalam urusan rezeki, banyak yang rela menempuh beragam cara yang keliru dan menabrak rambu-rambu syariat demi mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sampai-sampai muncul ungkapan di tengah masyarakat, mencari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Jelas, ungkapan ini sangat tepat bagi kaum muslimin. Mencari rezeki bukan hanya sebatas mengumpulkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun jauh dari itu, mencari rezeki merupakan bagian dari ibadah bagi kaum muslimin untuk meraih ketenangan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada satupun amalan yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan telah aku perintahkan kalian kepadanya, dan tidak ada satupun amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah melarang kalian darinya. Janganlah kalian menganggap rezeki kalian terhambat. Sesungguhnya malaikat Jibril telah mewahyukan ke dalam hati sanubariku bahwa tidak ada seorang meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rezekinya. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Jika ada yang merasa rezekinya terhambat, maka janganlah ia mencari rezeki dengan berbuat maksiat. Karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Hakim dan selainnya. Senada dengan hadis di atas, Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. Sesungguhnya tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rezekinya. Carilah rezeki dengan cara yang baik, dengan mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram. Karena itulah Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya sangat menekankan urgensi mencari harta yang halal. Pasalnya, harta yang halal sangat berpengaruh pada manusia, baik secara fisik, emosional, psikologi maupun spiritual. Sikap teguh yang harus dipegang oleh setiap kaum muslimin adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup bukan untuk selain Allah. Tingkat terendah pangkat, status sosial, dan perbendaharaan harta hanya berlaku dalam pandangan manusia, tidak dalam pandangan Allah. Bagi Allah hanya takwa saja yang menentukan. Dengan kata lain, istilah hidup ini dengan beragam aktivitas yang halal.
bermanfaat dan maslahat sesuai sunnah nabinya. Alias jangan sampai Allah marah terhadap kita apalagi hanya gara-gara soal dapat rezeki. Jalaluddin Rumi dalam bukunya berjudul Fihi Ma Fihi menjelaskan bahwa seorang ulama pun bisa jatuh dalam pandangan Allah jika yang dituju dalam hidupnya justru malah selainnya. Dalam kitabnya beliau menjelaskan seburuk-buruk ulama adalah mereka yang bergantung kepada para pemimpin. Semua yang mereka lakukan demi mendapat simpati dari para pemimpin. Sementara itu yang mereka miliki sejak awal diniatkan sebagai media agar mereka dapat bercengkrama dengan para pemimpin, agar diberi penghormatan dan jabatan yang tinggi. Mereka mengubah dirinya dari bodoh menjadi berilmu semata-mata demi para pemimpin. Lihatlah bagaimana para ulama terdahulu menjaga dirinya dari mencari perhatian, pujian dan ridho dari para pemimpin. Imam Malik diminta Khalifah Harun al-Rashid untuk berkunjung ke istana dan mengajar hadis kepadanya. Tidak hanya menolak datang, ulama yang bergerak Imam Dar al-Hijrah itu malah meminta agar Khalifah yang datang ke rumahnya untuk belajar. Wahai Amirul Mukminin, ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Seperti Imam Malik, Imam Bukhari mengatakan, jika putra sultan ingin belajar, hendaknya ia datang di mana majelisku diselenggarakan. Dan sebab itulah perawi hadis terbaik umat itu harus rela diusir dari kampung halamannya hingga meninggal dunia dalam perantauan. Demikianlah sikap yang harus teguh dipegang oleh siapapun, yakni menjalani hidup sesuai dengan ketentuannya. Jangan sampai ada alasan mengemuka karena ingin memberi makan keluarga, riba diusahakan, judi dilakukan, dan korupsi dibiasakan. Sebab andaipun yang dalam angan-angan dapat diwujudkan, apa artinya semua itu jika menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sadarlah, pahamilah dan yakinlah bahwa baik buruknya diri kita bukan pada apa yang ada dalam genggaman tangan kita, tetapi apa yang kita lakukan. Berikan dan dapatkan, semuanya benar dalam pandangan Allah Ta'ala. Sebab inilah manifestasi dari permohonan kita kepadanya kala dalam sholat berharap diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Jadi biarlah diri menjadi apapun, asalkan yang dimakan adalah rezeki halal buat diri beserta anak istri. Jangan pernah sedih, itu juga sangat luar biasa. Sebab tidak ada yang lebih utama untuk diperjuangkan oleh seorang muslim dalam kesehariannya selain mendapat ridha Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimin. Udah tutup kedua pertama. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Baru baca ini, inallah. Hah? Udah babak kedua belum kan? Hah? Baru babak pertama kan? Babak pertama dodo dulu. Udah. Tadi kan barakallah tadi kan? Iya, ini udah. Hah? Udah. Barakallah udah? Udah. Udah naik lagi, udah kedua. Ya. Sampai mana tadi? Sampai wastafirullah sampai. Belum lah, itu masih babak pertama itu. Jadi habis Innahul ghafur rahim dulu. Dan naik alhamdulillah lagi babak kedua. Alhamdulillah rabbil alamin. Kan udah mukadimah lagi tuh. Mana babak kedua? Ada kata saya? Ada kan? Ikutin. Iya. Ikuti semua sampai habis dah. Tinggal bahasa Arab semua tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir lana wa Allahumma ighfir lana. Salawat dah belum. Salawat. Asyhadu an la
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمؤمنات. Lanjutkan. Nggak hafal? Allahumma minhum wal amwat. Nggak hafal? Doa untuk kaum muslimin muslimat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah, habis itu doa yang lain. Yang muqallibal qulub boleh. Kalau mainnya nas'aluka ridha wal jannah boleh. Rabbana zalamna anfusana boleh. Yang mana yang hafal? Gak ada yang hafal. Setoran ulang lagi kalian nanti. Dan nanti habis itu disambung doa. Itu aja udah sah. Cuman kan jangan pendek kali gitu. Rabbana atina, tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hafal juga? Ini yang umur ini Muslim. Lah itulah tadi kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim innallaha ya'muru itu nanti terakhir. Belum, doa dulu. Doanya udah siap kan? Rabbana atina mana? Rabbana atina tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wasiat. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad ja'a muttaqun. Faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladzi yadhkurkum fasallallahu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Oke. Allah